Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk episode yang keempat ini saya akan cerita mistis masih di sekitar Yogyakarta. Jadi kali ini saya akan mengangkat cerita mistis di Jembatan Merah Gejayan. Jadi jembatan ini di kawasan Universitas Mercu Buana ya. Mungkin bagi mahasiswa atau mahasiswi yang di sekitar situ sudah nggak asing lagi mengenai jembatan ini. Mungkin beberapa orang juga kalau mendengar tentang jembatan merah, kebanyakan orang sih pasti langsung tertuju pada jembatan merah yang ada di Surabaya ya. Padahal di Sleman ini, tepatnya di daerah Prayan, juga ada jembatan merah gitu. Meski tak setenar jembatan merah yang ada di Surabaya, warga sekitar ini sudah sangat mengenal sekali jembatan yang bahkan berusia lebih tua daripada jalanan aspal yang sudah dimuluskan. Lebih tepatnya sih ini pada tahun sekitar 85-an ya. Jembatan ini sudah ada di sekitar kawasan situ. Untuk saat ini mungkin jembatan Gejayan ini kalau kalian ke sana mungkin sudah ditutup ya. Karena kemarin sih terakhir lewat sana itu jalannya udah banyak yang berlubang dan mungkin juga membahayakan juga bagi pengguna jalan sana ya. Salah satu faktor yang dibongkarnya jembatan Merah Gejayan ini terutama lubang yang terdapat pada sisi barat. Bagi yang sering mondar-mandir lewat sana mungkin bisa ini ya, sekedar mampir atau cari jalan lain gitu. Nah, dari sini banyak cerita yang mengisahkan tentang jembatan merah ini. Mulai dari cerita pembegalan, rampok, hingga berbagai hal mistis lainnya. Nah, kali ini gue mau cerita sedikit pengalaman saat malam hari yang di jembatan merah tersebut. Oke. Yang pertama adalah suara gamelan. Jadi suara gamelan ini identik dengan budaya Jawa atau kejawen, yang mungkin stigma gamelan tengah malam ini memang selalu dekat dengan tanda kedatangan makhluk halus ya. Jadi ini ada salah satu pengalaman yang dikisahkan oleh salah satu seorang alumni kampus yang ada di Yogyakarta. Jadi ketika melalui jembatan Merah Gejayan tersebut, awal mulanya memang tak ada hal ganjil saat seorang mahasiswa dengan kawannya ini mengendarai sepeda motor di kawasan Soropadan. Namun keduanya berubah saat akan mendekati jembatan Merah Gejayan tersebut. Kedua pemuda tersebut mendengar sayup-sayup suara gamelan. Suara tersebut kian jelas saat mereka mendekati jembatan merah. Namun perlahan suara tersebut menghilang saat mereka semakin menjauh dari jembatan. Oke, dari situ kita memang tahu ya ada yang sesuatu hal yang aneh. Jadi ketika mahasiswa ini melewati jalan tersebut gitu, itu semakin dekat dengan jembatannya itu suara gamelannya itu ya mungkin semakin keras gitu. Jadi bisa dipastikan ya kalau yang ada di sekitar situ itu pusatnya gitu. Semakin kita menjauh itu suaranya makin pelan. Mungkin kalau nggak percaya bisa dibuktikan sendiri ya. Oke, untuk berikutnya ini adalah adanya penampakan pocong. Kejadian ini konon terjadi pada pertengahan tahun 2011 lalu ya. Konon
sering muncul pocong di atas sisi kiri jembatan. Pocong tersebut kerap kali menampakkan diri saat ada seorang pejalan kaki yang lewat sendirian. Oke, jadi buat lo yang penasaran mungkin bisa coba lewat sendirian di atas jam 1 malam di jembatan tersebut. Mungkin ini bisa menghilangkan rasa penasaran ya. Yang berikutnya ini adalah masih penampakan tentang makhluk halus ya. Kali ini adalah penampakan kuntilanak. Penampakan kuntilanak ini seringkali muncul di jembatan yang melintang sepanjang 15 meter ini kira-kira. Kemunculannya pun terbilang acak ya. Tidak ada saksi mata yang menyebutkan pernah melihat secara langsung gitu. Namun buat kalian yang mungkin penasaran dengan mitos ini, mungkin bisa mencoba memancing Mbak Kunti dengan menghisap rokok kemenyan saat tengah malam di Jembatan Merah Gejayan. Mungkin bisa dibuktikan sendiri ya. Ini menurut mitos yang beredar ya dari mulut ke mulut. Kalau rame-rame sih ya mungkin suasananya memang nggak terlalu terasa ya. Coba kalau cuman sendiri atau 2 orang gitu, silahkan bisa dibuktikan sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah adanya mayat dan bau anyir. Nah, kabar adanya penampakan yang sering muncul di geladak Jembatan Gejayan ini memang yang paling sering diceritakan dibanding yang lain. Ini adalah mengenai bau anyir dan adanya mayat gitu mitosnya. Beberapa orang yang sering melintasi Jembatan Gejayan mengaku menghindari kemunculan mayat di geladak jembatan. Bersamaan dengan munculnya mayat ini, konon juga diiringi dengan aroma bau anyir yang menyengat hidung. Oke, dari sini kita tahu ya bahwa mungkin hal mistis yang terjadi di daerah situ. Mungkin bagi lo yang sering mondar-mandir lewat daerah situ bisa dipertimbangkan lagi ya. Secara kalau malam hari itu beda gitu suasananya. Ya beda ya, mungkin ya tergantung dari jamnya ya. Kalau sore hari mungkin ya masih berani ya. Kalau malam hari itu mungkin di sekitar lebih dari jam 1 itu mungkin ya suasananya mencekam sekali di sana. Apalagi di bawahnya itu kan ada ini ya, sungai. Oke, mungkin itu ya sedikit cerita atau mitos yang beredar di masyarakat Jogja. Mungkin cukup sekian ya cerita yang saya share kali ini. Apabila ada kurang atau lebihnya mungkin bisa kalian cek di komentar. Atau mungkin kalian punya pengalaman tersendiri mengenai tempat tersebut, silahkan kalian bisa share ke saya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di horror story lainnya di episode yang ke-5. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa. See you.